Selamat datang di mata kuliah Konsep Sistem Informasi dari jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Materi pertama adalah apa definisi dari sistem informasi. Hal pertama yang sering kita dengar ketika orang mengatakan sistem informasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Ya, itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi faktanya kita sudah menggunakan sistem informasi bahkan sebelum terciptanya komputer. Contohnya yaitu mengirimkan sinyal tanda bahaya dengan asap. Jadi misalnya kalau kita terdampar di suatu pantai atau suatu hutan, maka kita biasanya diminta untuk membuat api unggun, lalu asapnya akan kita buat pola tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang yang jauh letaknya untuk menyelamatkan kita berdasarkan pola asap yang sudah dibentuk tadi. Sama halnya dengan sandi Morse yang sudah kita pelajari di kegiatan pramuka. Sandi Morse dituliskan dengan titik dan garis. Namun, sandi Morse ini juga bisa dikonversi menjadi suara dengan bantuan peluit, yaitu tiupan pendek dan tiupan panjang. Sandi Morse ini juga bisa dikonversikan jadi gerakan bendera. Kenapa berbeda-beda? Karena memang tujuannya berbeda. Misalnya, untuk yang peluit digunakan untuk mengirim pesan di mana si penerima pesan bisa mendengar namun tidak bisa melihat. Misalnya karena jaraknya terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melihat apakah itu titik atau garis. Sedangkan sandi Morse yang dikonversi menjadi gerakan bendera ditujukan untuk penerima pesan yang bisa melihat tapi tidak bisa mendengar. Misalnya dalam kondisi yang sangat bising, maka dia bisa menerima pesan dengan menerjemahkan sandi Morse yang digerakkan dengan bantuan bendera. Contoh penggunaan sistem informasi sebelum ditemukannya komputer juga salah satunya adalah planner atau agenda yang biasanya berupa buku dan di dalamnya terdapat space untuk menuliskan aktivitas setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Buku agenda ini kadang-kadang juga berupa papan whiteboard yang bisa memfasilitasi beberapa orang dalam suatu organisasi untuk menjadwalkan bersama-sama. Misalnya, kalau untuk penggunaan zaman sekarang, whiteboard ini berupa Google Calendar. Nanti akan bisa menginvite beberapa orang dan menuliskan agendanya bersama-sama. Namun, untuk konteks zaman sekarang, yang dinamakan sistem informasi haruslah berkaitan dengan IT atau teknologi informasi. Mengapa? Karena sistem informasi adalah kombinasi dari people, hardware, software, jaringan komunikasi, data atau database, dan prosedur. IT meliputi hardware, software, network, database. Prosedur, yang dimaksud prosedur di sini adalah proses untuk menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan. Menyebarkan apa? Menyebarkan data atau informasi di dalam suatu organisasi. Ini adalah definisi sistem informasi menurut O'Brien. Salah satu contoh sistem informasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yaitu sistem informasi penjadwalan. Jadi ini adalah bentuk terkomputerisasinya dari buku agenda atau whiteboard yang memudahkan kita untuk melakukan collaborative planner, yaitu menjadwalkan aktivitas secara bersama-sama dalam suatu organisasi atau dalam suatu ruang lingkup yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, organisasi di sini adalah rumah tangga. Dalam satu rumah tangga terdapat
4 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, anak, dan bayi. Masing-masing anggota rumah tangga memiliki aktivitas yang berbeda-beda dan spesifik. Misalnya, ayah memiliki aktivitas rapat, bermain bulu tangkis, mengantar anak bermain ke taman. Lalu ibu memiliki aktivitas arisan, jadwal ke salon, mendampingi anak sekolah online, dan mengantar bayi untuk imunisasi. Anak memiliki aktivitas sekolah online, mengaji, dan bermain ke taman. Sedangkan aktivitas bayi yang perlu dijadwalkan dalam konteks ini adalah imunisasi. Nah, sekarang kita coba untuk mengidentifikasi elemen-elemen sistem informasi dalam collaborative planner menggunakan Google Calendar dalam ruang lingkup rumah tangga yang barusan kita jelaskan di slide sebelumnya. Siapakah people-nya? Yaitu 4 orang tersebut. Apa software-nya? Yaitu Google Calendar, entah itu berupa web atau mobile application. Apa hardware-nya? Yaitu perangkat yang digunakan untuk menuliskan aktivitas ke Google Calendar, bisa berupa laptop, iPad, atau handphone. Apa telekomunikasinya? Yaitu posting pada kalender yang sama melalui jaringan internet. Nah, untuk menyelenggarakan collaborative planner agar tidak terjadi bentrok, kita harus memiliki aturan. Misalnya, ayah menggunakan tinta warna biru, ibu menggunakan tinta warna merah, anak menggunakan tinta warna kuning, dan bayi menggunakan tinta warna hijau. Apa saja prosedurnya? Prosedur menyimpan. Menyimpan aktivitas dengan cara memasukkan nama, tanggal, lalu kalau misalnya aktivitasnya seperti imunisasi, maka dia harus didampingi oleh guardiannya atau ibunya. Oleh karena itu, ibunya juga akan dikirimi kopi dari aktivitas ini. Lalu aktivitas kedua yaitu menampilkan reminder H-1 untuk aktivitas yang dinilai memiliki prioritas yang tinggi. Jadi jangan sampai lupa bahwa ada aktivitas itu besoknya. Lalu prosedur untuk mengubah yaitu mengganti jam atau hari apabila aktivitas berubah. Dan yang terakhir, prosedur menyebarkan informasi. Bila terjadi aktivitas yang dirubah, maka kirimkan pesan ke pihak yang terkait. Ini contoh dalam satu aktivitas saja. Kita memasukkan data seperti ini, data nama, tanggal, jam, pelaku, dan prioritasnya bagaimana. Berikutnya, ini adalah definisi sistem informasi menurut Ster dan Reynolds. Sistem informasi adalah kumpulan dari komponen yang saling berkaitan. Komponen yang dimaksud di sini adalah hardware, software, jaringan telekomunikasi, dan database. Dengan tujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan. Nah, yang mengumpulkan ini adalah aktivitas dari input, sedangkan memproses, mengubah, termasuk juga menyimpan adalah yang bagian tengah yaitu processing. Sementara untuk menyebarkan data dan informasi adalah aktivitas di outputnya. Ketiga kotaan ini disebut sebagai sistem. Sedangkan kontennya atau apa yang ditransformasikan dalam setiap kotaknya itu adalah data atau informasi. Selain ketiga aktivitas ini, juga ada feedback, yaitu mekanisme untuk memperbaiki proses atau inputnya. Aktivitas input yaitu mengumpulkan data mentah. Sedangkan proses bisa jadi mengubah, melakukan kalkulasi, membandingkan data, atau memberikan alternatif solusi termasuk menyimpan data. Output yaitu menyajikan informasi ke dalam suatu dokumen atau laporan.
Feedback adalah informasi yang digunakan untuk mengubah input atau mengubah proses setelah dikeluarkannya laporan atau dokumen dari aktivitas output. Feedback ini memiliki dua jenis. Yang pertama, yang bersifat evaluatif, yaitu memperbaiki atau menambah atau mengubah input dan proses, atau yang bersifat prediktif, yaitu memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan sehingga input dan prosesnya juga perlu diperbaiki. Contoh berikutnya yaitu sistem informasi perpustakaan. Kita semua pasti sudah pernah paling tidak mengunjungi perpustakaan satu kali, secara real, secara fisik. Ini adalah prosedur peminjaman buku dari sudut pandang mahasiswa atau dari sudut pandang si peminjam. Jadi mahasiswa mencari buku yang diinginkan, lalu kalau ketemu buku yang dicari, dia akan meminjam buku tersebut, dan dengan cara menyerahkan buku tersebut ke librariannya, lalu librariannya akan memberikan informasi ke mahasiswa, yaitu kapan buku harus dikembalikan. Kadang-kadang informasi tersebut juga ditambah dengan berapa denda yang harus kita bayar per hari apabila mengembalikannya terlambat. Itu dari sudut pandang si peminjam atau dalam konteksnya perpustakaan ITS, yaitu mahasiswanya. Dari sudut pandang petugas perpustakaannya, ketika ada mahasiswa yang membawa buku untuk diberikan ke mejanya untuk dipinjam, maka yang dilakukan adalah memasukkan data peminjam buku dan data buku yang dipinjam. Biasanya petugas akan meminta kartu perpustakaan kita untuk dicatat NRP dan namanya. Petugas kemudian mengidentifikasi jenis buku yang dipinjam. Biasanya buku itu terdapat leveling. Levelingnya digunakan untuk menentukan berapa durasi peminjaman yang diperbolehkan. Misalnya bukunya kopisnya banyak, misalnya levelnya berarti sekian, boleh dipinjam selama 7 hari. Tapi kalau kopisnya hanya sedikit, mungkin hanya maksimal dipinjam 3 hari. Dia, petugas perpustakanya, harus mengidentifikasi dulu buku yang seperti apa yang dipinjam oleh si mahasiswa. Setelah tahu jenis bukunya, dia akan memberikan tanggal pengembaliannya dan menghitung satuan denda harian apabila buku dikembalikan terlambat. Kalau sudah dicatat semua, petugas akan memberikan buku kepada si peminjam, mahasiswa. Pada suatu hari, kepala perpustakaan ingin melakukan evaluasi buku apa saja yang sering terlambat dikembalikan oleh mahasiswa. Mungkin beliau ingin melihat buku-buku apa saja yang perlu ditambah kopisnya. Maka, apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah laporan. Laporan yang berisi buku-buku yang sering telat dikembalikan oleh mahasiswa. Bagaimana cara mencetak laporan tersebut? Kita membutuhkan input. Inputnya adalah data peminjaman buku yang dientrikan oleh petugas perpustakaan setiap ada transaksi peminjaman buku. Bagaimana prosesnya? Prosesnya, data-data tersebut difilter berdasarkan apakah buku tersebut dikembalikan terlambat atau tidak. Jadi misalnya buku A, durasi peminjamannya hanya 5 hari. Ternyata baru dikembalikan setelah 7 atau 8 hari. Jadi melebihi durasi yang diperbolehkan. Maka itu akan kita labeli sebagai terlambat dan dia akan ikut terjaring dalam laporan yang akan diberikan ke kepala perpustakaannya. Feedback-nya, setelah kepala perpustakaan menerima laporan tersebut, buku-buku yang sering dikembalikan terlambat, ada dua, yaitu evaluatif dan prediktif. Pertama, untuk buku-buku ini akan kita tambah durasi peminjamannya, atau menambah kopisnya, atau meningkatkan satuan denda harian demi meningkatkan punctuality pengembalian buku. Jadi misalnya semula dendanya 500 per hari ditinggikan jadi 1000 per hari dengan harapan mahasiswa akan mengembalikannya lebih tepat waktu. Feedback yang bersifat prediktif, misalnya
Setelah ditelaah lebih lanjut, buku-buku tersebut dipinjam beberapa waktu sebelum yudisium. Nah, maka perlu ditelisik lebih lanjut apakah si peminjam sedang mengambil tugas akhir atau tidak. Kalau dia sedang mengambil tugas akhir dan kebetulan buku yang sedang dia pinjam itu adalah buku yang kritikal bagi tugas akhirnya, maka hanya dia saja yang ditambah durasi peminjamannya. Berikutnya adalah perbedaan dari IS, Information System, dan IT, Information Technology. Dari segi definisi, IT adalah kajian, desain, implementasi, dan manajemen dari IS. IT di sini mencakup hardware, software, database, dan network. Sehingga IT adalah subset dari IS. Kenapa kok bisa subset? Karena ada people dan proses atau prosedur yang bukan merupakan komponen dari IT. Tapi komponennya IT masuk ke information system. Kalau dilihat dari segi praktis atau praktik di lapangan, lulusan sistem informasi yang bekerja sebagai profesional biasanya berfokus pada penggunaan teknologi dan sistem untuk mewujudkan tujuan bisnis dari organisasi. Jadi kita fokus pada penggunaan teknologinya dan sistemnya. Misal, penggunaan spreadsheet, menggunakan software spreadsheet untuk mengelola keuangan dari UKM. Bagaimana dengan lulusan IT? Lulusan IT bertujuan untuk mengembangkan fitur dari sistem komputer yang crucial bagi organisasi tersebut. Juga berfokus pada hardware dan software. Contoh, melakukan tuning pada sistem database agar bisa bekerja dengan optimal untuk mengelola data keuangan yang besar. Nah, kapan suatu lulusan sistem informasi dianggap IS literasi? Yaitu jika dia bisa melakukan analisis dan problem solving. Ini menjadi output dari tugas akhir jurusan sistem informasi, yaitu kemampuan untuk solving problems. Kemudian dia memiliki skills organizational dan individual behavior. Jadi karena kita punya komponen people dan procedure atau proses, maka kita perlu berinteraksi dengan manajerial atau berinteraksi dengan individu lainnya untuk mendapatkan proses, prosedur, atau yang biasa kita sebut dengan proses bisnis. Dan skill yang ketiga adalah skill IT. Setelah kita mengenali permasalahannya, lalu kita mengetahui prosedur yang harusnya atau biasanya dilakukan, kita juga punya skill bagaimana cara implementasi IT untuk leverage atau untuk memudahkan kita menyelesaikan problem tersebut dengan proses bisnis tersebut. Sampailah kita di penghujung materi pertama ini, yaitu materi What is Information System. Dan hari ini kita telah membahas definisi sistem informasi, baik yang terkomputerisasi maupun yang tidak. Kita juga sudah belajar mengenai teori sistem informasi dari dua pendekatan, yaitu pendekatan O'Brien dan pendekatan Stair and Reynolds. Selain itu, kita juga sudah mempelajari hubungan antara IS dan IT dari segi teori maupun dari segi praktisi. Selain itu, kita belajar mengenai IS literate, apa yang dimaksud dengan melek IS atau melek sistem informasi. Tadi sudah ada 3 skill yang perlu diketahui agar seseorang dapat dikatakan melek IS. Materi berikutnya yaitu data dan informasi. Materi ini juga akan kita unggah di channel Departemen Sistem Informasi ini. Jadi, ikuti materi berikutnya untuk mendapatkan materi yang lengkap mengenai konsep sistem informasi.
Ini adalah referensi yang digunakan dalam menulis PowerPoint ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.